Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ano. Ya udah lama banget nih aku nggak bikin video. Terakhir aku bikin video entah beberapa bulan yang lalu. Kayaknya sekitar bulan Maret atau April gitu ya. Pada saat itu aku udah hari terakhir di program Efesiot. Kalau kalian mau lihat atau kalau kalian belum lihat video aku yang sebelumnya, kalian boleh lihat dulu ya. Biar nanti ceritanya nyambung. Di video yang terakhir aku udah bilang setelah aku ikut program Efesiot, aku akan melanjutkan ke program yang namanya Anarkenum. Nah, kali ini aku pengen cerita banyak tentang program Anarkenum ke kalian nih. Kenapa aku nggak dari sebelum-sebelumnya cerita tentang program Anarkenum ini? Sebenarnya sedikit udah aku sempat ceritain di video sebelumnya tentang program Anarkenum ini. Cuma kali ini aku pengen cerita lebih banyak aja. Kenapa aku nggak dari sebelum-sebelumnya bikin video ini? Karena aku mikir aku pengen ngalamin dulu nih seperti apa program ini dan apakah aku berhasil untuk menjalankan program Anarkenum ini. Dan ya, makanya aku bikin video kali ini. Aku udah berhasil nih teman-teman ikut program Anarkenum. Kebetulan aku udah melewati proses ujian Anarkenum dan aku bersyukur banget, alhamdulillah aku udah lulus ujian Anarkenum. Saat ini prosesnya aku tinggal nunggu urkunde atau kayak semacam sertifikat dari pemerintah Jerman. Oke, sebelum cerita tentang ini lebih lanjut, aku pengen lebih ngejelasin lagi nih buat teman-teman mungkin ada yang masih belum mengerti apa sih program Anarkenum itu. Nah, jadi teman-teman, program Anarkenum itu adalah program penyetaraan ijazah. Banyak banget macamnya program Anarkenum ini. Dalam artian yang kalian mau setarain itu ijazah apa. Jadi prosesnya pun berbeda-beda tergantung dari ijazah kalian. Kalau aku sendiri, aku kebetulan lulusan perawat dari Indonesia dan ijazah yang aku setarain di sini adalah ijazah S1 nurse perawat ya. Ya, jadi program Anarkenum ini udah dari dulu nih aku pengen banget ikut program ini dari sebelum aku berangkat ke Jerman. Jadi bisa dibilang Anarkenum ini adalah tujuan utama aku datang ke Jerman. Kalau sebelumnya aku ikut program Efesiot itu hanyalah batu loncatan aku untuk bisa ikut program ini. Sebenarnya bisa teman-teman langsung apply Anarkenum ini dari Indonesia. Cuman pada saat itu kayak aku mikir aku pengen tahu dulu deh di Jerman kayak gimana. Kayak pengen memperbaiki bahasa dulu. Karena kalau udah Anarkenum itu kalian udah langsung bisa bekerja di sini gitu. Sedangkan pada saat itu kayak aku bahasa belum bagus, terus juga pengetahuan aku tentang budaya di Jerman, tentang bagaimana bekerja di Jerman, terus Anarkenum itu sendiri aku masih belum banyak gitu informasi yang aku dapatkan. Akhirnya pada saat itu ya udah aku memilih untuk ikut program yang namanya Efesiot atau Freiwilligendienst Sozialsial. Tapi sebelum aku berangkat ke Jerman, aku udah mempersiapkan dulu nih berkas apa aja yang kira-kira aku butuhkan untuk program Anarkenum ini. Kayak misalkan berkas-berkas yang hanya bisa aku dapatkan dari Uni atau dari Indonesia lah gitu. Jadi aku persiapkan dulu semuanya dan ketika aku berangkat ke Jerman, aku udah membawa nih berkas-berkas yang akan aku pakai untuk apply program Anarkenum ini. Nah, cerita sedikit nih. Pada saat 1 minggu setelah aku nyampe di Jerman, baru 1 minggu nih aku nyampe di Jerman, aku dapat kabar kalau Anarkenum di Jerman itu semuanya, aku lupa ya, semuanya atau kebanyakan gitu, harus punya STR gitu. STR itu tanda registrasi kalau misalnya perawat atau dokter atau tenaga kesehatan lainnya gitu. Kalau mau kerja di Indonesia itu harus punya STR gitu. Nah, kalau nggak punya STR ini, teman-teman nggak bisa kerja di Indonesia. Nah, pada saat itu aku tahu informasinya kalau kita mau ikut program Anarkenum ini, kita harus punya STR. Sedangkan aku nggak punya STR. Aku setelah lulus nurse, kalau perawat kan ada S1 terus lanjut nurse. Setelah nurse itu harusnya kita uji kompetensi keperawatan. Setelah itu dapat STR dan baru kerja. Nah, kalau aku pada saat itu setelah lulus nurse itu aku langsung ikut kursus
aku langsung ikut kursus bahasa Jerman dan mempersiapkan untuk keberangkatan aku ke Jerman. Jadi aku belum sempat uji kompetensi keperawatan di Indonesia dan aku juga nggak punya STR. Dan akhirnya ya udah, karena pada saat itu informasi yang aku terima tuh kita bisa tanpa STR ikut program Anerkennung. Karena pada saat itu aku lebih fokus ke bahasa Jermanku, jadi aku lebih mempersiapkan bahasaku agar bagus dulu gitu. Sedangkan informasi-informasi terbaru terkait dengan Anerkennung ini aku sedikit mengesampingkan gitu. Akhirnya setelah 1 minggu aku tiba di Jerman, aku kaget banget kalau aku dapat kabar ternyata program Anerkennung ini kamu harus punya STR gitu, atau apa ya namanya tuh, nurse registration gitu ya, dari negara asalnya kayak gitu. Terus pada saat itu ya udah aku pasrah gitu kan, karena aku udah di Jerman gitu, udah 1 minggu di Jerman, aku juga nggak mungkin balik lagi ke Indonesia buat ngurus STR. Akhirnya ya udah aku jalanin aja, terus aku sambil mikir apakah ada kemungkinan aku tetap bisa ikut program Anerkennung ataukah aku mungkin ngulang belajar lagi gitu, dalam artian aku ikut Ausbildung. Nah, buat teman-teman yang nanya Ausbildung apa, teman-teman cari aja deh di internet atau di YouTube. Teman-teman yang di Jerman yang lain juga banyak kok yang bikin video tentang Ausbildung. Kalian cari aja. Nah, akhirnya mikir-mikir, ya udah pada saat itu aku kayak ngeyakinin diriku sendiri gitu. Aku kayak menenangkan diriku sendiri kalau oke, nggak apa-apa, aku nggak bisa Anerkennung, aku bakal mulai dari awal lagi, aku ikut Ausbildung atau apapun itu gitu, supaya aku bisa tenang gitu. Akhirnya ya udah, fokusku tentang Anerkennung, tentang program apa yang aku ingin lakukan setelah FSJ, bla bla bla, aku kesampingkan dulu. Aku fokus FSJ dan ya udah, beberapa waktu berlalu. Akhirnya beberapa bulan sebelum FSJ-ku selesai nih, aku kayak galau gitu. Ini sebenarnya aku mau ngapain gitu di sini? Aku nggak bisa Anerkennung. Terus kalau misalkan mau Ausbildung apa? Singkat cerita, akhirnya aku mulai beranikan diri nih cari-cari informasi yang lebih jelas terkait dengan Anerkennung ini. Nah, pada saat itu aku cari tuh di semua Bundesland yang ada di Jerman. Jadi setiap Bundesland aku liatin websitenya satu persatu. Terus aku buka informasi tentang Anerkennung di setiap Bundesland. Terus aku lihat juga persyaratannya apa aja. Emang sih di beberapa Bundesland gitu mencantumkan kalau kita harus punya STR. Contohnya di Baden-Württemberg. Kebetulan sebelumnya aku tinggal di Baden-Württemberg. Jadi teoritis aku apply-nya di Baden-Württemberg untuk Anerkennung. Aku juga sempat konsultasi ke teman-temanku yang lain. Apakah aku coba aja apply ke Baden-Württemberg gitu. Anerkennungku urusan diterima apa enggaknya itu gampang gitu, yang penting aku coba daftar aja dulu gitu. Tapi setelah aku lihat-lihat, ternyata di Hessen ini, di Bundesland Hessen, emang tertulis juga sih harus menyetarakan STR gitu istilahnya, tapi hanya untuk negara-negara tertentu gitu, dan Indonesia tidak termasuk di dalam negara tersebut. Akhirnya aku coba memperdalam lagi informasi Anerkennung di Hessen. Dan aku juga sempat nanya-nanya nih ke temanku. Kebetulan dia udah ikut program Anerkennung sebelumnya gitu, dan sekarang dia udah jadi Fachkraft di sini di rumah sakitku yang sekarang. Aku juga sering banget nanya ke dia gitu, gimana prosesnya dan lain sebagainya. Dia juga bantu banyak gitu. Terus ya udah, akhirnya mulai nih aku persiapin semua dokumen yang aku butuhin buat Anerkennung di Hessen. Nah, persyaratannya apa aja? Sebenarnya persyaratannya ini nih udah jelas banget tertulis di websitenya Regierung Präsidium Hessen. Teman-teman bisa buka websitenya langsung. Persyaratannya apa aja di situ tertulis. Nah, di situ pun tertulis beda-beda tergantung kita mau Anerkennung apa gitu, ijazah apa, apakah kita profesinya apa gitu. Di situ sudah tertulis jelas semua. Tinggal teman-teman baca-baca aja. Nah, setelah aku kumpulin nih dokumen-dokumen yang aku bawa dari Indo, ternyata aku juga masih membutuhkan dokumen lain gitu, kayak misalkan beberapa dokumenku yang dari Indo harus dicap dari Rathaus di tempat aku tinggal gitu. Udah, akhirnya aku cap di Rathaus dan lain sebagainya. Setelah dokumenku udah komplit, aku nggak langsung kirim ke Regierung Präsidium. Aku kasih lihat dulu nih, minta koreksi ke temanku ini, ke kolegaku. Jadi sebelum aku kirim langsung, aku minta koreksi dulu ke teman-teman yang lebih ngerti gitu, terutama ke temanku yang udah Anerkennung, terus ke orang Jerman juga yang
buat ngoreksi dari segi orang Jermannya kayak gitu. Terus ya udah, akhirnya aku kirim deh ke Regierung Präsidium Darmstadt. Setelah aku kirim, beberapa minggu kemudian, aku lupa persisnya kapan, kayaknya sekitar 1 bulanan atau 3 minggu sampai 1 bulanan aku dapat balasan. Jadi aku dapat surat dari Regierung Präsidium Darmstadt, dan itu teman-teman rasanya seneng banget. Karena kayak setelah aku ngirim dokumen pertama ini, kayak setiap hari gitu aku ngeliatin post mulu. Apakah aku dapat balasan dari RP Darmstadt atau enggak gitu, kayak pokoknya setiap hari aku liatin post gitu, kotak pos depan rumahku. Terus setelah aku dapat balasan ini, agak sedikit kecewa dengan balasannya, karena di balasan surat itu tertulis kalau aku nggak bisa Anerkennung di Hessen karena pada saat itu aku tinggalnya masih di Baden-Württemberg. Di surat itu pun tertulis juga kalau aku sebaiknya apply Anerkennungnya tuh di Baden-Württemberg, nggak di Bundesland Hessen gitu. Tapi dia juga nulis lagi kalau aku bisa Anerkennung di Hessen kalau aku udah ada tempat kerja di Hessen gitu. Akhirnya nggak mau buang waktu lama, aku mempersiapkan segala dokumen untuk ngelamar kerja di Hessen gitu. Aku sempat ngelamar ke beberapa rumah sakit di Hessen. Padahal aku pada saat itu belum dapat izin buat Anerkennung di Hessen. Aku baru dapat modal surat ini nih, surat pemberitahuan bahwa aku bisa Anerkennung di Hessen kalau aku punya Stelle di Hessen. Akhirnya udah aku persiapin semua dokumen untuk ngelamar kerja, biasalah Motivationsschreiben dan lain sebagainya buat ngelamar kerja gitu. Terus, nah dokumen buat ngelamar kerja ini juga aku nggak langsung kirim ke Stellenya gitu seperti biasa. Aku minta koreksi dulu ke teman-temanku, ke orang Jerman gitu. Buat ngoreksi terutama di bagian CV atau Lebenslauf dan juga di Motivationsschreiben. Setelah dikoreksi oleh beberapa temanku, akhirnya udah aku kirim nih. Nah lamaran ini aku kirim ke beberapa rumah sakit di Hessen. Kalau nggak salah ada sekitar 6 rumah sakit yang aku apply. Dari 6 rumah sakit ini, 3 diantaranya ngasih aku balasan. Nah dari 3 balasan ini, dari 2 rumah sakit aku bisa sampai ke wawancara. Dan 1 rumah sakit lagi yang ngasih balasan itu dia nolak itu balasannya. Karena dia butuh surat persetujuan dari Regierung Präsidium Darmstadt kalau aku bisa Anerkennung di Hessen. Sedangkan pada saat itu di berkas lamaran kerjaku aku bilang kalau aku belum dapat Bescheid dari Regierung Präsidium Darmstadt kalau aku bisa Anerkennung di Hessen. Tetapi Regierung Präsidium Darmstadt bakal ngasih aku Bescheid itu kalau aku punya Stelle di Hessen. Nah makanya sekarang aku apply kerja gitu, aku butuh Stelle di Hessen sehingga aku bisa mengikuti program Anerkennung di Hessen. Nah dari 2 rumah sakit ini, yang satunya di Darmstadt, yang satu lagi di Offenbach. Dari kedua rumah sakit ini aku juga udah wawancara dengan kedua rumah sakit ini. Karena aku punya temen di Offenbach gitu, dia juga yang bantuin aku banget dengan proses Anerkennung ini. Akhirnya aku memilih untuk ngambil di Offenbach. Singkat cerita ya udah aku dapat nih rumah sakit di Offenbach gitu. Itu juga prosesnya nggak cepet, kayak berminggu-minggu gitu. Karena kita tiktokannya tuh kalau di sini agak lama gitu ya. Di sini kayak misalkan aku ngirim email terus dibalasnya lagi entah berapa hari kemudian gitu. Terus aku juga kan balas email nggak hari itu juga, nggak aku langsung balas gitu. Kayak aku minta pendapat dulu ke teman-temanku, aku harus balas gimana kayak gitu-gitu. Terus ya udah singkat cerita aku dapat rumah sakit di Hessen. Terus aku kirim lagi nih ke Regierung Präsidium Darmstadt. Aku singkat aja ya jadi RP Darmstadt gitu atau RPD gitu. Aku kirim lagi nih berkasku ke RPD. Aku ngasih tahu ke RPD kalau misalnya aku udah dapat tempat kerja di Hessen, aku dapat rumah sakit di Hessen buat aku ngejalani program Anerkennung gitu. Nah aku dapat balasan lagi dari RPD-nya, ya udah ini kami proses dulu, ntar bisa diproses apa enggaknya kami kabarin selanjutnya kayak gitu. Nah ini nih proses yang bikin kayak aku nunggu lama banget gitu, entah berapa minggu, 2 bulan atau 3 bulan nunggu. Kayak aku hampir setiap hari tuh ngeliatin post mulu, kayak ya udah kerjaan aku pada saat itu cuma ngeliatin post aja gitu. Aku dapat balasan nggak, dapat balasan nggak gitu, sampai akhirnya kayak waktu episodeku juga udah mau selesai, aku juga udah ditanyain sama chefinku pada saat itu, kamu mau lanjut episode di sini apa mau gimana gitu setelahnya. Terus
karena aku juga belum dapat kepastian dari RPD buat Anarkinung, akhirnya pada saat itu ya udah aku memperpanjanglah proses program FE Shotku gitu, memperpanjang selama 6 bulan. Pada saat itu program FE Shotku akan berakhir sekitar bulan Maret gitu. Terus aku udah memperpanjang FE Shot itu sekitar bulan Novemberan. Nah ya udah, akhirnya aku udah tanda tangan kontrak lagi buat perpanjang FE Shot. Karena aku nggak tahu nih aku juga mau kayak gimana gitu. Karena aku juga nggak yakin apakah aku bisa dapat balasan dari RPD apa enggak. Ya kalau misalnya aku bisa dapat balasan, kalau misalkan enggak, aku mau ngapain gitu. Ya udah, akhirnya aku tanda tangan lagi tuh, cari aman dulu. Akhirnya udah aku udah tanda tangan, terus sampai Desember, sampai Januari gitu. Aku kayak Januari udah kayak hopeless banget gitu. Yaudah kayaknya aku udah bakal lanjut FE Shot di sini deh gitu setelah bulan Maret gitu. Karena FE Shotku yang aslinya tuh selesainya bulan Maret, dan kalau perpanjang aku bakal selesainya tuh di bulan Agustus gitu, 6 bulan kemudian lagi gitu. Nah di bulan Januari, sekitar pertengahan Januari deh kalau nggak salah, aku dapat balasan lagi dari RPD. Nah di balasan ini dia bilang kalau misalkan ijazahku atau berkasku yang aku kirim itu nggak bisa langsung disetarakan. Terus dia ngasih solusi antara aku ikut Kennisprüfung atau aku langsung ujian agar ijazahku ini bisa setara di Jerman, atau aku ikut Anpassung-Lehrgang, kayak semacam praktikum lah gitu. Aku harus melakukan praktikum lagi di rumah sakit karena jam kerja yang aku miliki itu belum memenuhi syarat standar perawat di Jerman. Karena aku dari Indonesia tuh aku belum ada pengalaman kerja gitu. Aku cuman nyantumin pengalaman kalau aku udah pernah praktikum di rumah sakit gitu selama program nurseku, karena ya aku belum pernah kerja di Indonesia gitu. Akhirnya ya udah aku kirim balasan lagi nih ke RPD kalau aku milih Anpassung-Lehrgang gitu. Terus ya udah aku nunggu lagi nih, kayak stres lagi gitu, nunggu lagi. Aku lihat-lihat, aku tiap hari ngeliatin post lagi gitu. Apakah aku dapat post dari RPD atau enggak? Ya udah, kegiatanku tuh setiap hari kayak gitu. Dan gak lama setelah itu aku dapat balasan lagi yang menyatakan bahwa selamat, kamu bisa melakukan program Anpassung-Lehrgangmu di rumah sakit ini dan sekian bulan. Terus kamu juga minimal harus di beberapa bidang keperawatan ini gitu. Terus dia nyantumin juga tuh ada keperawatan bedah, keperawatan penyakit dalam, keperawatan gerontik, bla 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 gitu. Minimal aku di 2 bidang keperawatan itu. Nah dia nyantumin itu selama 3 bulan gitu. Terus aku mikir kayak 3 bulan nih kayak cepet banget gitu. Temanku aja yang duluan Anpassung-Lehrgangnya tuh setahun lebih gitu. Terus aku mikir apakah aku bisa buat ujian gitu dalam rentang waktu 3 bulan. Ya udah, akhirnya di bulan Maret aku mulai nih program Anpassung-Lehrgangku di Offenbach. Nah aku ngejalanin program Anpassung-Lehrgangku ini sesuai dengan yang tertera di beset dari RPD itu selama 3 bulan. Nah selama 3 bulan itu aku dirotasi nih, nggak hanya di satu bangsal aja. Kayak pertama aku di bangsal penyakit dalam, di bangsal onkologi. Terus selanjutnya aku juga dirotasi ke bangsal